Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranlah, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama kami di channel edukasi Iktols Hima Iktafi. Dan pada kesempatan ini kita dibersamai oleh seseorang pemangku amanah pimpinan Majelis Musyawarah Mahasiswa 2025-2026, Saudara Ali Arifin Nasution. Gimana kabarnya Bang Ali? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke teman-teman Iktols yang berbahagia, dalam kehidupan bermuamalah, pernah nggak teman-teman melakukan janji baik dalam mitra, perusahaan, bisnis, ataupun kerjasama dan sebagainya, namun ujung-ujungnya dilanggar? Dalam hukum, janji bukan hanya berbicara tentang soal etika, tapi juga merupakan suatu kewajiban. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan yang sangat singkat, padat, dan jelas oleh Saudara Ali Arifin Nasution. Kepada Saudara kami persilahkan. Baik, terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam hukum di Indonesia, kita mengenal yang namanya asas, yang disebut dengan fakta sans servanda. Asas ini merupakan dari bahasa Latin yang artinya perjanjian harus ditepati. Asas ini menjelaskan bahwasanya setiap perjanjian atau kesepakatan yang kita buat secara sah mengikat kita sebagai para pihak yang membuatnya. Artinya setiap perjanjian harus kita pahami dan juga kita lakukan sebagai kewajiban yang tidak bisa kita ubah sesuka dan seenaknya kita saja. Oke, luar biasa ya Bang Ali. Tadi perjanjian ini diatur dalam salah satu asas hukum dengan bunyi fakta sans servanda, betul Bang? Benar. Nah, kalau boleh tahu apa fungsi asas ini Bang dalam perjanjian? Oke, asas fakta sans servanda ini memiliki tujuan untuk memberikan sebuah kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah memberikan keadilan, konsep keadilan untuk para pihak yang membuatnya juga. Dan yang terakhir ialah memberikan kepercayaan, rasa kepercayaan antara para pihak yang membuatnya. Seperti itu. Jelas ya teman-teman fungsi asas tersebut dalam perjanjian. Nah, tapi ada satu lagi nih Bang, agar kita sama-sama paham. Sebelum melakukan perjanjian, hal apa saja nih yang perlu kita perhatikan agar kita dengan orang yang melakukan perjanjian itu bisa terlaksana dan tidak ada yang melanggarnya gitu. Oke, baik. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, dalam melakukan sebuah perjanjian, tentunya baik di aplikasi online ataupun apa, itu ada yang namanya syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan inilah yang merupakan perjanjian, Jadi kita sebagai orang yang memiliki pendidikan tinggi, hendaknya kita membaca terlebih dahulu syarat dan ketentuan, karena ini biasanya berkaitan dengan kontrak atau perjanjian. Kita baca dulu, kemudian kita pahami apa yang tertulis dan apa yang telah kita sepakati secara bersama. Ketika dua hal ini sudah kita jalankan, insya Allah perjanjian itu akan terlaksana enak sama enak, suka dan sama suka. Seperti itu, karena setiap perjanjian yang kita buat adalah kewajiban untuk kita laksanakan bersama. Luar biasa. Terima kasih Bang Ali. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan ya Bang sebagaimana pentingnya perjanjian dalam setiap person yang melakukannya. Diperkuat dengan asas tadi dengan bunyi fakta sans servanda, betul Bang? Benar. Dan juga Bang Ali tadi memberikan tips-tips bagi kita sebelum melakukan perjanjian. Yang pertama membaca dulu, membaca kontrak perjanjian yang akan kita lakukan. Selanjutnya memahami agar tidak ada miskomunikasi ataupun sesuatu yang di luar pengetahuan kita dalam perjanjian. Oke teman-teman, sangat luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bang Ali. Semoga konten edukasi pada siang hari ini memberikan insight dan juga wawasan tambahan ataupun memperkuat wawasan bagi teman-teman yang sudah pernah mendalami, yang sudah pernah membaca. Semoga ini dapat memberikan kebermanfaatan yang luas bagi teman-teman yang bagi teman-teman dan juga pemirsa
yang menyimak dan juga menonton edukasi kita pada siang hari yang berbahagia ini. Oke, teman-teman Iktos, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata ataupun penyampaian kami yang kurang berkenan. Kami tutup akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, jangan lupa.